Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bicara tentang nikmat Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah habis menghitungnya. Di antara nikmat Allah yang begitu banyaknya, mana satu yang perlu kita syukuri pertama kali? Tentu saja, sebelum kita berbicara tentang nikmat-nikmat yang lain, kita akan berbicara tentang nikmat yang paling utama dan paling berharga di dalam hati kita, yaitu nikmat iman. Apa itu sebenarnya nikmat iman? Nikmat iman adalah ketika Allah hadirkan di dalam hati rasa nikmat ketika beribadah dan melakukan ketaatan. Rasa manis ketika mengenal Allah, sehingga hati berbahagia dan senang duduk-duduk di majlis ilmunya, berbicara banyak tentang Allah, Rasulnya, dan agama Islam. Nikmat iman juga ketika Allah hadirkan di dalam hati kita rasa cinta, takut, rindu, bahagia, dan sedih, yang semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Perhatikan, ketika hati diisi dengan cinta kepada keimanan, maka seharusnya kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan harus keluar dari hati. Karena Allah tidak akan pernah mengumpulkan antara iman dan kafir dalam satu hati orang mukmin. Allah juga tidak akan mengumpulkan antara iman dan kefasikan, antara iman dan kemaksiatan di dalam satu hati orang mukmin. Jika iman masuk ke dalam hati Anda, berarti Anda tidak melakukan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Sebaliknya, jika Anda berlaku fasik atau bermaksiat, maka sebenarnya iman tidak ada di dalam hati Anda. Itu kenapa Allah menolak kesaksian atau pengakuan orang Arab Badui ketika mereka berkata, Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah, kami telah berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk lagi ke dalam hatimu. Berkaitan dengan nikmat iman ini, disebutkan dalam sebuah kisah bahwa Imam Malik radhiyallahu anhu suatu ketika berziarah ke Mekah, dan ketika itu beliau berniat untuk melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Di tengah-tengah tawafnya, beliau mendengar satu suara, dan ternyata suara itu sedang melafazkan satu doa. Doa itu senantiasa diulang terus-menerus tanpa berhenti. Doa itu berbunyi, Allahumma lakal hamdu ala ma awlaitani min ni'matin. Ya Allah, bagimu pujian atas segala nikmat yang telah engkau berikan. Perhatikan, laki-laki ini membaca doa ketika itu berada di dekat Ka'bah. Padahal kita tahu betul, Ka'bah adalah tempat mustajab untuk berdoa. Biasanya kita akan memiliki banyak doa ketika telah berada di sana. Tetapi ia hanya membaca satu doa. Dan jika kita perhatikan, sepatutnya itu bukan doa, tapi lebih kepada kesyukuran yang luar biasa yang keluar dari lisannya. Masya Allah. Saya ulangi kembali doanya. Allahumma
Lakal hamdu ala ma aulaitani min ni'matin. Ya Allah, bagimu pujian atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Ketika mendengar lantunan doa yang terus menerus tanpa berhenti, Masya Allah, Imam Malik menjadi penasaran dan segera mencari sumber suara. Di dalam hati beliau bertanya-tanya, kira-kira apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada lelaki ini sehingga ia memuji Allah begitu banyaknya. Imam Malik sempat berpikir bahwa orang yang berdoa pastinya memiliki nikmat yang luar biasa. Boleh jadi ia adalah orang kaya yang banyak harta, ataukah ia orang yang berparas rupawan, memiliki badan yang sehat, memiliki kekuatan dan kekuasaan. Rasa penasaran Imam Malik pun terjawab ketika ia mendapati sumber suara. Alangkah terkejutnya beliau ketika mendapati apa yang dipikirkan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang dilihatnya. Apa sebenarnya kondisi orang yang membaca doa ini? Perhatikan. Pertama, matanya buta. Kedua, kakinya lumpuh. Ketiga, dia memiliki penyakit yang tidak disukai manusia yang kita sebut dalam bahasa Arab jazam, yaitu penyakit lepra atau kusta. Dengan rasa penasaran yang luar biasa, Imam Malik bertanya, "Ya rajul, ayyu ni'matin an'amallahu biha 'alaika? Fa ana ara fika fima ara." Wahai lelaki, sebenarnya nikmat apa yang telah Allah berikan kepadamu sehingga engkau memujinya seperti itu? Padahal kalau aku lihat kondisimu seperti ini. Maksudnya, Imam Malik ingin mengatakan bahwa kondisi si lelaki yang membaca doa ini bukan baik-baik saja. Matanya buta, kakinya lumpuh, sementara ia menderita lepra atau kusta. Ketika ditanya oleh Imam Malik, laki-laki yang membaca doa ini, pertama, ia sama sekali tidak mengenal bahwa yang bertanya adalah imam besar, yaitu Imam Malik. Kedua, ia merasa terganggu karena doanya terhenti ketika ada yang bertanya. Dengan nada yang kurang bersahabat, ia menjawab, "Khalli anni," pergi jauh-jauh. Tetapi dengan lirih ia menjawab pertanyaan itu, "Innama a'tani qalban azkuruhu bihi." Sesungguhnya Allah telah memberikan aku hati, di mana hati ini aku senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Masya Allah, yang disyukuri si lelaki ini bukanlah nikmat sehat, nikmat harta, ataupun nikmat-nikmat lainnya. Ia hanya bersyukur telah diberikan nikmat hati, di mana hati ini senantiasa melekat kepada Tuhannya, di mana hati ini senantiasa berdetak untuk Tuhannya. Masya Allah, inilah nikmat yang terindah dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak memiliki apa-apa di dalam dunia ini. Sekiranya kita tidak memiliki kekayaan, kita tidak memiliki kekuasaan, kita tidak memiliki kesehatan, tetapi selama Allah ada di dalam hati kita, selama cinta kepada Allah senantiasa berdetak di hati kita, inilah nikmat yang sesungguhnya. Apalah arti kekuasaan kita, apalah arti kekayaan kita, apalah arti kesehatan kita, sekiranya hati kita tidak pernah berdetak untuk Allah, tidak pernah diajak berpikir tentang nikmat-nikmatnya, dan tidak tersentuh ketika membaca ayat-ayatnya. Ketika hati tidak khusyuk dan tidak juga tunduk serta merendah ketika kita ada dalam sholat-sholat kita atau dalam ibadah-ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya engkau bersyukur wahai hamba, maka akan aku tambah nikmatku, dan sekiranya engkau kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.